Bowo ingin membeli ponsel dengan harga 2 kali ponsel yang ingin dibeli Caca. Baik, kita buat kalimatnya. Berarti harga ponsel Bowo sama dengan 2 kali harga ponsel Caca. Kita terjemahkan lagi. Caca sudah memiliki uang Rp1.500.000. Ini sama dengan 2 kali harga ponsel Caca Rp1.500.000 ya, ditambah karena Rp1.500.000 tidak cukup, dia menabung lagi, menabung 30.000 per minggu. 30.000 per minggu berarti kali N ya, sebut N minggu lamanya ya. Sementara Bowo sudah memiliki uang 1 juta. Ini juga akan dipakai buat beli ponsel. Berarti sini 1 juta. Nah, ternyata 1 juta ini kurang dan akan mulai menabung 100.000 per minggu. Nah, jika mereka membeli ponsel dalam waktu yang sama, oke, berarti waktunya sama yaitu N ya. Ini tambahan tabungannya 100.000 kali N. Oke, baik, kita selesaikan. Ini 1 juta ditambah 100.000 kali N sama dengan ini duanya kalikan kemari ya, maka diperoleh 3 juta ditambah 60.000 kali N. Nah, ini kan 100.000 N, ini 60.000 N nya pindah ruas ke kiri berarti jadi 40.000 N ya. 100.000 dikurang 60.000 ya. Lalu ini 3 juta, ini 1 juta, 1 jutanya pindah ruas berarti 3 juta kurang 1 juta 2 juta. Oke, biar mudah, ini nolnya 4 kita matiin, kita coret ya. Jadi N sama dengan 200.000 dibagi 4 itu adalah 50. Jadi 50 minggulah lama mereka menabung. Pertanyaannya, harga ponsel yang dibeli Caca adalah, baik, ponsel Caca itu adalah ini ya, tadi 1.500.000 ditambah 30.000 dikali N, N nya 50. Oke, berarti ini 1.500.000, ini juga 1.500.000, maka kita perolehlah 3 juta. Opsinya adalah B. Mudah kan? Suatu partikel bergerak lurus dengan kecepatan V sama dengan 3T ditambah 2 satuan jarak per detik. Jika pergerakan dimulai dari detik T sama dengan 2, maka jarak tempuh pergerakan partikel setelah 4 detik bergerak adalah titik satuan jarak. Nah, kita perhatikan ini V sama dengan 3T ditambah 2. Nah, V itu adalah ds dt sama dengan 3T tambah 2. Lalu kita kali silang, boleh ya, 3T ditambah 2 dt. Lalu kita integralkan, integral ds sama dengan integral 3T ditambah 2 dt. Integral ds itu S
integral 3T adalah 3/2. 2-nya 1 tambah 1 ya. T pangkat 2. Ditambah integral 2 itu menjadi 2T. Lalu terakhir tambah C. Nah, disebutkan jika pergerakan dimulai dari detik T sama dengan 2. Berarti pada saat T sama dengan 2, jaraknya masih 0. Posisi diam ya. Jadi kita substitusi kemari. Berarti S-nya 0 ya. Jadi 0 sama dengan 3/2, T-nya 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 ditambah C. Oke, maka kita peroleh 0 sama dengan ini 4 bagi 2 itu 2 kalikan ke 3 berarti 6 tambah 4 10 tambah C. 10-nya pindah ruas berarti C sama dengan negatif 10. Oke, ini yang akan kita pakai nanti. Sehingga S-nya ini menjadi 3/2 T pangkat 2 ditambah 2T tambah C. C-nya negatif 10. Kemudian yang ditanya jarak tempuh pergerakan vertikal setelah 4 detik. Berarti T-nya 4, maka S-nya yang ditanya kita substitusikan kemari 3/2 kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 kurang 10 sama dengan, nah ini 16 bagi 2 8 kali 3 24 ditambah 8 kurang 10, hasilnya 22. Opsinya adalah A. Mudah kan? Garis G melewati pusat lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang 4X ditambah 8Y tambah 4 sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapatkan A, yaitu koefisien X negatif 4. Lalu B, koefisien Y, yaitu 8 ya. Ini. Nah, dari sini pusat lingkaran yaitu A per negatif 2, B per negatif 2. Sehingga diperoleh, sebutlah titik pusatnya P, A-nya negatif 4 dibagi negatif 2 jadi 2, B-nya 8 dibagi negatif 2 negatif 4. Oke, sehingga soalnya menjadi seperti ini ya. G, maksudnya garis G melalui 2, negatif 4 dan tegak lurus terhadap garis ya, dan tegak lurus garis 3X tambah 4Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk ini kita pakai saja cara cepat ya. Nah, cara cepatnya perhatikan garis yang tegak lurusnya ini tadi ya. Yang kita ambil hanya 3X tambah 4Y. Oke. Nah, karena tegak lurus berarti 3X-nya berubah jadi Y ya. Berubah, variabelnya berubah. Lalu positif ini jadi kurang. Nah, seandainya tadi kurang jadi positif ya. Begitu ya. 4Y. Ingat, Y-nya jadi X. Lalu tulis kembali saja ini 3Y kurang 4X. Lalu berikan indeks Y1, X1. Y1 nya ini, X1 nya ini ya. Jadi kita substitusi 3Y kurang 4X sama dengan
3 kali Y1 nya tadi negatif 4 dikurang 4 kali X1 nya 2. Jadi kita peroleh 3Y kurang 4X. Nah ini 3 kali negatif 4 negatif 12. Lalu dikurang 8 negatif 20. Pindah ruas jadi positif 20 sama dengan 0. Opsinya adalah B. Mudah kan? Diketahui sistem persamaan 5 per X kurang 2 ditambah 2 per Y kurang 3 sama dengan 8 dan 4 per X kurang 2 dikurang 2 per Y kurang 3 sama dengan 10. Penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah titik-titik. Baik, kita susun ya. 5 per X kurang 2 ditambah 2 per Y kurang 3 sama dengan 8. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, 4 per X kurang 2 dikurang 2 per Y kurang 3 sama dengan 10. Nah kita perhatikan ini ya, hanya beda tanda ya, berarti bisa eliminasi langsung ditambahkan. Oke, ini tambahkan dengan ini itu jadi 9 per X kurang 2. Nah sementara yang ini tereliminasi jadi 0 ya, sama dengan 8 tambah 10 18. Oke, selanjutnya kita kali silang boleh ya, jadi 18 kali X kurang 2 sama dengan 9. Jadi X kurang 2 sama dengan 9 per 18, jadi 1 per 2. Oke, dari sini kita dapatkan nilai X sama dengan 1 per 2, ini pindah ruas tambah 2, yaitu X sama dengan 5 per 2. Angka selanjutnya kita substitusi, terserah kemana ya. Dalam hal ini Bang RP pakai ini saja deh, persamaan kedua ya. Nah 4 per X kurang 2. X kurang 2 tadi ini ya, jadi setengah, lalu kurang 2 per Y kurang 3 sama dengan 10. Lalu 4 bagi 1 per 2 itu 8 ya, dikurang 2 per Y kurang 3 sama dengan 10. Nah 8 ini 10 nya pindah ruas, jadi 8 kurang 10 negatif 2 sama dengan ini pindah ruas, jadi 2 per Y kurang 3. Oke, kita kali silang boleh, negatif 2 kali Y kurang 3 sama dengan 2, berarti Y kurang 3 sama dengan 2 dibagi negatif 2 itu jadi negatif 1. Diperolehlah Y sama dengan negatif 1, ini tambah 3 jadinya ya, berarti 2. Oke, opsinya adalah C. Mudah kan? Berikut ini adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah. Baik, datanya dalam bentuk tabel. Jika diketahui rata-rata umur penduduk di wilayah tersebut adalah 14 tahun, maka jumlah penduduk kelompok umur 20 sampai 24 tahun adalah titik-titik. Baik, yang ditanya itu adalah ini. Kita misalkan A. Jadi A lah nanti yang dicari ya. Nah, untuk menghitung rata-rata kita harus tentukan dulu frekuensi dan titik tengah ya. Nah, jumlah penduduk ini disebutlah ini FI. Oke, selanjutnya kita cari XI.
yaitu nilai tengah dari setiap kelas. Nah, contoh kelas pertama ini ya, 0 sampai 4. 0 ditambah 4 dibagi 2, itu diperoleh 2. Terus ini kelas kedua, 5 tambah 9, 14 bagi 2, 7 ya. Lalu 10 tambah 14 bagi 2, berarti 12. Lalu 15 tambah 19 bagi 2, berarti kita peroleh 17, gitu ya. Nah, 20 tambah 24 bagi 2, berarti 22. 25 tambah 29 dibagi 2, kita peroleh 27. Oke. Langkah selanjutnya, kita hitunglah FI dikali XI. Berarti ini kalikan dengan ini. Oke. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 7, 21. 5 dikali 12, itu 60. 6 dikali 17, itu 102. Oke. A dikali 22, itu 22A. 1 dikali 27, 27. Langkah selanjutnya, X barnya atau rata-ratanya disebutkan adalah 14. Oke. Nah, rumus X bar ini adalah sigma atau jumlah dari FI dikali XI per jumlah FI. Tuh, sama dengan hasilnya tadi 14 ya. Jumlah FI XI berarti jumlahnya ini, yaitu 4 ditambah 21 itu 25, ditambah 60 85, ditambah 102 berarti 187, ditambah 27 berarti 214 ya. Jadi 214 ditambah 22A, 214 ditambah 22A per sigma FI, berarti jumlahnya ini, yaitu 2 ditambah 3, 5 ditambah 5, 10 ditambah 6, 16 ditambah 1, 17 ditambah A, berarti 17 ditambah A sama dengan 14. Kita kali silang, diperoleh 214 ditambah 22A sama dengan, oke, 17 dikali 14. Kita kalikan ya, 17 dikali 14 itu 8, 2, 68. Ini 17 ditambahkan di 8, terus 3, 1, 238 ya. 238 ditambah 14A. Selanjutnya 14A nya ini pindah ruas kemari, berarti 22A dikurang 14A, diperoleh 8A sama dengan 238 dikurang 214, kita peroleh 42. Berarti A nya 24 bagi 8, 3. Maka jumlah penduduk kelompok umur 20 sampai 24 tahun adalah 3 orang ya. Opsinya adalah B. Mudah kan? Rata-rata nilai ujian kelas A, kelas B, dan gabungan kedua kelas tersebut berturut-turut adalah X bar A, X bar B, dan X bar. Jika X bar A banding X bar B sama dengan 10 banding 9, dan X bar banding X bar B sama dengan 85 banding 81, maka perbandingan banyaknya siswa kelas A dan B adalah titik-titik. Oke, kita perhatikan perbandingan yang pertama. Nah, di sini X bar B angkanya 9, angka perbandingannya. Lalu di sini X bar B angka perbandingannya 81. Kita harus buat sama ya. Tentu caranya yang 9 ini kita kali 9 ya, 10-nya juga nanti tentu dikali 9 ya, sehingga kita peroleh X bar A banding
X bar B itu sama dengan kali 9 ya, 10 kali 9 jadi 90 ya, 90 banding 9 nya kali 9 81. Lalu X bar banding yang ini ya, kita tulis kembali X bar B itu 85 banding 81. Nah, karena ini sudah sama sehingga kita dapat simpulkan kalau X bar A itu sama dengan 90, X bar sama dengan 85, dan X bar B sama dengan 81. Lalu ingat rumus X bar gabungan. Ya, dari A dan B rumusnya NA kali X bar A ditambah NB dikali X bar B per NA ditambah NB, gitu ya. Nah, X bar gabungan dalam hal ini adalah X bar ya, ini X bar yaitu berapa? 85 ya, jadi 85. Oke, kita substitusi NA, X bar A nya itu tadi 90 kali NA berarti jadi 90 NA ditambah X bar B yaitu 81, jadi 81 kali NB. Oke, sama dengan, nah ini kita kalikan kemari, diperolehlah 85 NA tambah 85 NB. Oke, lalu kita pindah ruaskan 85A kemari, jadi 90 kurang 85 jadi 5 kali NA sama dengan, nah ini 81 NB pindahkan kemari, jadi 85 kurang 81 itu adalah 4 NB, sehingga NA banding NB sama dengan 4 banding 5 ya. Opsinya adalah C. Mudah kan? Dari suatu kotak yang terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru, dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah titik-titik. Baik, pertama kita buat dulu sketsanya ya. Di dalam kotak ini terdapat 4 ya, ini bola 4 merah, 4 bola berwarna merah ya, dan 3 bola biru. Lalu dilakukan pengambilan 2 bola tanpa pengembalian ya, berarti di sini S ya, pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Oke, tuh. Jadi NS-nya adalah kombinasi 2 dari seluruh bola, yaitu 4 tambah 3 tentunya. Itu 7. Oke, sama dengan, nah untuk menghitung cepat seperti ini kombinasi, nah kita perhatikan aja yang ini. Ini kan 2 ya. Jadi kita buat di sini 2 kali 1. Lalu 7-nya ini menjadi 7 kali 6 dikurangi ya. Nah, jumlah bilangan yang atas dan bawah harus sama. Artinya ini kan 1 2. Ini 1 2. Jadi harus sama ya, harus sama-sama 2. Nah, seandainya di bawah ada 3, misalnya 3 kali 2 kali 1, maka di atas harus 7 kali 6 kali 5 gitu ya. Oke, ini kita selesaikan adalah 21. Selanjutnya, peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru, berarti itu A. Oke, ini kita pelan-pelan saja ya, yang penting paham. Terambil 1 bola merah dan 1 bola biru.
Berarti NA-nya adalah kombinasi ya, mengambil satu bola merah dari berapa merahnya? Ada 4, berarti 4. Dan berarti kali kombinasi satu biru. Nah, jumlah biru ada 3. Oke. Nah, ini cara cepatnya kalau dia pakai 1, langsung aja jawabnya adalah ini 4 ya. Kali ini jawabnya 3 gitu ya. Kalau dia 1. Jadi 4 kali 3 itu adalah 12. Jadi NA sama dengan 12. Lalu peluangnya, rumusnya NA per NS. Berarti 12 per 21. Kita bagi 3, ini 4 per 7. Opsinya adalah D. Mudah kan? Dari 100 orang, 40 orang memelihara kucing, 42 orang memelihara ayam, dan 35 orang memelihara keduanya. Jika satu orang dipilih secara acak, maka peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, Bang RP buat diagram pennya ya. Ini kotak. Lalu di sini, nah isinya satu kotak itu 100. Itu diperoleh dari sini ya. Kemudian soal ini ngomongin masalah kucing, ayam yang suka ya, yang melihara kucing dan ayam saja. Berarti ada 2. Jadi kita buat 2 lingkaran yang beririsan. Oke. Nah, di sini kucing yang pelihara kucing, sini yang pelihara ayam. Lalu kita baca soalnya 40 orang memelihara kucing. Berarti di sini ya 40. Artinya yang 40 ini adalah satu lingkaran ini ya. 40 orang. Kemudian 42 orang memelihara ayam. Berarti di sini satu lingkaran ini 42. Oke. Langkah berikutnya, dan 35 orang memelihara keduanya. Berarti kucing dan ayam. Berarti di sini irisannya ya, di sinilah 35. Ini yang 35 sudah angka pasti. Oke. Kemudian kita menentukan daerah sini. Nah, jumlahnya satu lingkaran tadi kan 40. Nih. Tentu sisanya ya, di sini 5. Ya, 35 tambah 5 itu 40. Ini 42. Di sini sudah 35. Berarti sisanya di sini 7. Lalu yang tidak suka atau tidak memelihara kucing maupun ayam kita sebutlah X. Itu di luar ya. Sehingga dengan demikian dapat kita buat ya 5 ditambah 35 ditambah 7 ditambah X itu haruslah 100. Oke. Nah, 5 tambah 35 itu 40 ditambah 7 47. Berarti X sama dengan 100 kurang 47 yaitu 53. Yang ditanya peluang ia tidak memelihara kucing maupun ayam. Nah, ini adalah sebagai NA. Oke, sama dengan 53. Nah, NS-nya tentu adalah total seluruhnya, yaitu ini 100. Maka peluang A sama dengan NA per NS, yaitu 53 per 100. Kita peroleh 0,53. Opsinya adalah D. Mudah kan? Diketahui rata-rata pendapatan 40 karyawan suatu perusahaan adalah Rp35.000 per jam, dengan median Rp48.000 per jam, dan simpangan bagus Rp10.000 per jam. Jika semua pendapatan karyawan dikalikan 2, kemudian dikurangi Rp15.000,
maka pernyataan yang benar adalah titik-titik. Baik, dari soal ini kita peroleh sebut data awal ya. Datanya yaitu rata-rata pendapatan yaitu Rp35.000 per jam. Nah, ini rata-rata ya. 35.000. Kemudian median 48.000. Median 48.000. Kemudian simpangan baku 10.000 per jam. TS ya. Simpangan baku atau S 10.000 per jam. Kemudian disebutkan semua pendapatan ya. Semua pendapatan dikalikan 2 kemudian dikurangi 15.000 dikali 2 kemudian dikurang 15.000. Oke, sehingga kita perolehlah data baru yang mana X barnya atau rata-ratanya adalah yang ini. X bar awal yaitu 35.000 karena dikali 2 berarti kali 2 dikurang 15.000. Oke, nah berarti 70.000 dikurang 15.000 diperolehlah 55.000 lah X bar barunya, rata-rata barunya. Nah, untuk median juga berlaku konsep yang sama, yaitu 48.000-nya dikali 2 lalu dikurang 15.000 ini ya, 15.000. Jadi diperoleh 96.000 dikurang 15.000 berarti kalau 96 ini 81 ya, 81.000 lah median yang baru. Kemudian simpangan bakunya. Nah, untuk simpangan baku hanya berpengaruh perkalian atau pembagian, hanya ini saja ya. Untuk pengurangan atau penjumlahan dia simpangan baku tidak berpengaruh atau tetap ya. Jadi 10.000 dikali 2. Nah, ini pengurangannya ini 15.000 ini enggak berlaku ya, tidak berpengaruh. Jadi 10.000 kali 2 20.000 lah simpangan bakunya. Nah, kita perhatikan berarti opsinya adalah B ya. Simpangan baku pendapatan karyawan menjadi Rp20.000 per jam. Mudah kan? Suatu sekolah menengah membentuk tim yang terdiri dari 4 anak kelas 1, 5 anak kelas 2, dan 6 anak kelas 3. Kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, sekretaris tim. Jika kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris, maka banyaknya kemungkinan susunan tim yang terbentuk adalah titik-titik. Baik, dari soal kita peroleh kelas 1 ada sebanyak 4 orang. Oke. Kelas 2 itu 5 orang. Oke, ini. Dan kelas 3 itu 6 orang. Nah, kemudian akan ditentukan ketua, wakil ketua, sekretaris. Berarti kita nanti pakai pengisian tempat. Ada 3, yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Tapi disyaratkan ya, kelas asal ketua tim harus lebih tinggi dari kelas asal wakil ketua dan sekretaris ya. Ini kelas
lebih tinggi. Berarti ada beberapa kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama yaitu ketua dari kelas 3. Oke, kita sediakan tadi tempatnya, pengisian tempat ya, filling slot. Ini tadi ketua, wakil, dan sekretaris. Nah, karena ketuanya dari kelas 3 itu ada 6 orang, berarti kan untuk memilih mereka sebagai ketua ada 6 cara, ada 6 kemungkinan ketuanya dari 6 orang tadi. Nah, selanjutnya untuk wakil dan sekretaris itu kita ambil dari kelas 1 dan kelas 2. Berarti ada 9 orang ya. Tentu 9 orang sebagai wakil adalah 9 kemungkinan. Karena kita sudah pilih sebagai wakil, maka yang 9 tadi sisa menjadi 8 ya. Dipakai 1 jadi 8. Maka untuk sekretaris ada 8 kemungkinan. Ini kita kalikan ya, 6 kali 9 kali 8. Itu adalah 432. Oke. Kemudian kemungkinan kedua. Logikanya lagi, ketua dari kelas 2. Kita buat filling slotnya lagi. Ada 3. Ketua, wakil, sekretaris. Ketuanya dari kelas 2. Kelas 2 itu adalah 5 orang. Nih. Tentu sebagai ketua ada 5 kemungkinan. Nah, sebagai wakil dan sekretaris dari kelas 1 tentunya. Karena harus di bawahnya ya. Harus di bawah ketua kelasnya. Itu ada 4 orang. Nah, yang 4 orang tadi sebagai wakil ada 4 kemungkinan. Karena sudah dipakai 1 sebagai wakil, maka untuk sekretaris tinggal sisa 3 lagi. 3 kemungkinan. Ini kita kalikan 5 kali 4 kali 3. Yaitu 60. Maka seluruhnya total tentu kita jumlahkan ya. 432 ditambah 60 ya. Itu 492. Opsinya adalah E. Mudah kan?